perpecahan umat Islam kadang-kadang susah diatasi. Meskipun dalam Islam perbedaan pendapat itu dihormati. Dihormati dalam arti bahwa perbedaan pendapat sesuatu yang wajar, yang tidak bisa dielakkan. Maka karenanya Yusuf Qaradawi menyatakan perbedaan pendapat dibolehkan dalam hal-hal yang telah diberi arahan. Ya alam ardi mahru'a ardi harrihi masru'a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang barangkali mengikuti pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman melalui media radio, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dalam rangka menambah ilmu kita, karena menambah ilmu bahagian dari ibadat yang pahalanya sangat besar. Jamaah yang berbahagia, kami membaca dalam suasana sekarang, bahkan juga membaca sebuah kitab yang namanya Fiqhul Ikhtilaf, yaitu mengenai hukum-hukum dalam hubungan perselisihan, perbedaan pendapat dan sebagainya. Dan saya tidak menyampaikan pendapat sendiri, karena pendapat kita membahas masalah-masalah besar dan penting tidak mencukupi, tidak layak, karena hal ini adalah bahagian daripada ulama-ulama besar, ulama yang sangat memahami prinsip-prinsip Islam, terutama masalah Quran dan hadis dan sebagainya. Kami membaca Fiqhul Ikhtilaf Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi adalah ulama internasional, bahkan beliau diangkat sebagai ketua Majelis Ulama, ketua ulama internasional. Jadi semua negeri Islam memilih beliau untuk memikirkan masalah umat Islam. Dan banyak kitab-kitab beliau, bahkan banyak yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada rekan-rekan dari Indonesia, karena menarik pembahasan beliau, membeli semua kitab yang diterjemahkan dari tulisan beliau. Jamaah yang berbahagia, yang penting kami sampaikan pada malam hari ini beberapa pendapat beliau, dan beliau menyatakan ada kegelisahan dewasa ini. Beliau gelisah karena kondisi umat Islam dalam keadaan berpecah belah. Jadi beliau bagaimana mengajak umat Islam ini bersatu, kompak, lebih-lebih dalam menghadapi tantangan zaman. Karena semakin hari musuh Islam itu semakin bertambah, dan di satu sisi juga kekuatan mereka untuk mengganggu Islam itu adalah sangat banyak. Jadi karenanya
beliau khawatir ini ketika umat Islam telah mencetuskan tentang kebangkitan umat Islam pada tahun-tahun 10 tahun yang lalu, pada puluhan tahun yang lalu, ternyata untuk mempersatukan umat ini agak susah karena pemahaman para ulama dari satu negeri dengan negeri lain berbeda-beda, dan kita juga bisa memahami bukan saja tingkat dunia, tingkat Indonesia saja. Kalau kita membaca YouTube ini, bahkan ada ulama yang hanya mencari perbedaan, mencari perselisihan, sehingga antara sebahagian dengan sebahagian lain menuduh tidak benar, menuduh sesat dan sebagainya. Maka dalam kaitan dengan ini, jamaah yang berbahagia, kami ingin menyampaikan beberapa pendapat beliau dalam rangka mengantisipasi masalah yang berkembang di negara-negara Islam, bahkan khususnya bisa saja Indonesia atau Aceh yang tempat kita menginap. Jamaah yang berbahagia, beliau juga resah meskipun beliau ada mandat untuk mengajak umat Islam untuk bersatu, membimbing umat untuk menghormati, menjaga, memperjuangkan agama, akan tetapi agak susah mengajak untuk bersatu. Jadi ini bisa dihayati di negeri kita sendiri, di Indonesia ini ada upaya untuk mengajak bersatu, tapi hal ini agak sulit. Pertama, ada mereka masing-masing ada kelompok sendiri, dan dalam masing-masing kelompok adalah lebih senang apa yang diterima dari pimpinan kelompoknya itu. Jadi dengan demikian beliau berpendapat bahwa perpecahan umat Islam kadang-kadang susah diatasi, meskipun dalam Islam perbedaan pendapat itu dihormati dalam arti bahwa perbedaan pendapat sesuatu yang wajar, yang tidak bisa dielakkan. Maka karenanya Yusuf Qaradawi menyatakan perbedaan pendapat dibolehkan dalam hal-hal yang telah diberi arahan sesuai dengan petunjuk, tetapi dilarang kita berpecah belah. Maka dengan demikian umat Islam diharap untuk lebih masa depan untuk lebih memilih bagaimana kita bersatu. Kenapa? Karena umat Islam dari tahun ke tahun selalu banyak tantangan. Lebih kalau di Indonesia ini menghadapi pemilu, mungkin bermacam-macam juga pendapat dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Jamaah yang berbahagia, hal ini tidak hanya pada masa sekarang, sudah terjadi pada masa Rasulullah sendiri. Pada masa Rasulullah sendiri sudah memperkuat hubungan keislaman melalui ukhuwah Islamiyah dan telah mempersatukan manhaj pola pikir umat Islam seperti petunjuk Rasulullah SAW. Namun demikian, upaya-upaya di luar Islam, terutama orang Yahudi, ini berusaha umat Islam untuk tidak bersatu. Ini usahanya dan terus akan berlanjut sampai sekarang, sehingga umat Islam itu susah mempersatukan di antara satu dengan lain, apalagi antar negara.
Maka ada orang menilai kenapa umat Islam sekarang banyak tantangannya. Salah satu di antaranya adalah karena umat Islam adalah fanatik kepada alirannya sendiri, fanatik kepada kelompoknya sendiri, kurang menghormati sesama yang lain. Jadi karenanya pada malam hari ini sedikit kita ingin mendalami tentang masalah perbedaan pendapat ini. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa perbedaan pendapat itu diperbolehkan. Hanya yang dilarang adalah perpecahan, permusuhan di antara sesama. Maka dalam buku beliau Fiqhul Ikhtilaf, hukum Islam, syariat Islam yang berhubungan dengan perbedaan pendapat. Pertama-tama jamaah yang berbahagia, sering kita mendengar masalah ikhtilaf ini, masalah khilafiyah. Sebenarnya ikhtilaf bukan khilafiyah. Khilafiyah artinya berlawanan. Khilaf, berlawanan. Tetapi ikhtilaf adalah sesuatu terjadi perbedaan. Perbedaan itu banyak sebab-sebabnya. Jadi karena banyak sebab-sebab itulah dikaji apa saja yang menyebabkan perbedaan itu terjadi. Bahkan ada ulama yang berpendapat, dan kami juga membaca tentang perbedaan pendapat sebenarnya tidak semuanya buruk. Bahkan Imam Nawawi menyatakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Maka di sini Imam Nawawi di dalam kitab yang sengaja kami bawa ini menyatakan ikhtilafu ummati rahmah bukan berarti kalau kita bersepakat itu azab. Kalau kita sependapat itu azab, bukan demikian. Arti ikhtilafu ummati rahmah, ada tempat yang memang tidak dapat dielakkan ketika terjadi perbedaan-perbedaan. Karena di dalam ayat Al-Quran sendiri telah dinyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran nas itu ada yang sifatnya muhkamah, sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah baku, tidak ada perbedaan. Ada juga yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang di dalamnya masih menerima penafsiran. Jadi ketika menerima penafsiran, maka antara satu pikiran dengan yang lain adalah berbeda-beda, maka terjadilah. Maka bagaimana hukum perbedaan pendapat ini? Maka ada dua. Yang pertama menyatakan jadi rahmat, dan ada yang kedua menyatakan laknat. Karena apa? Karena yang disebut dengan perbedaan pendapat bagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat rahmat bukan bermakna bersatu adalah laknat. Ini tidak boleh diambil hukum khalafahnya. Karena apa? Karena ada letaknya, ada tempatnya masing-masing. Ini Imam Nawawi menyatakan seperti itu. Dan buktinya juga bukan setiap perbedaan pendapat
adalah laknat, justru adalah rahmat, bahkan mendapat pahala. Kenapa? Karena yang berbeda itu memiliki dasar hukum. Ada nas yang menerangkan seperti itu. Seperti hadis Bukhari yang menyatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhtaha falahu ajrun wahidun." Artinya, apabila seseorang hakim di sini adalah para ulama, para mujtahid. Apabila para mujtahid menetapkan hukum, maka benar dalam penetapannya, baginya 2 pahala. Dan apabila para ulama mujtahid menetapkan suatu hukum, ternyata pendapatnya salah, falahu ajrun wahidun, yaitu mendapat juga pahala yang satu. Pahala itu adalah pahala karena kesungguhannya dalam melahirkan hukum, walaupun yang hukum itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendak Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, ada tempat itu berbeda, memang diberi kesempatan, karena prinsip nas adalah sesuatu yang memang bisa ditafsirkan atau belum jelas dalam nasnya. Kemudian para ulama mencari pengertian yang tidak jelas itu bagaimana. Ternyata antara satu mazhab dengan mazhab lain adalah berbeda. Maka dengan demikian, perbedaan mazhab bukanlah perbedaan yang melahirkan laknat, bukan perbedaan yang melahirkan perpecahan. Jadi dengan demikian, di dunia Islam ini memang terkenal dengan 4 mazhab, meskipun ada yang menyatakan beberapa mazhab lain. Bahkan yang disebut 4 mazhab ini karena 4 mazhablah yang ditulis oleh murid-muridnya, bahkan sudah dibukukan. Sementara para ulama yang barangkali sebanding dengan iman mazhab tidak menulis, tidak dikembangkan oleh murid-muridnya, maka dengan demikian tidak berkembang seperti berkembangnya dalam mazhab kita ini. Jamaah yang berbahagia, maka pada kesempatan ini yang pertama-tama harus kita pahami bahwa perbedaan pendapat itu ada 2 sisi penilaian. Perbedaan yang didukung oleh nas dan perbedaan yang tidak didukung oleh nas. Perbedaan yang didukung oleh nas adalah perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada petunjuk Allah. Maknanya adalah perbedaan terjadi di antara para mujtahid itu karena tidak dijumpai secara konkret arah daripada kehendak nas itu sendiri. Maka disebutlah bahagian dari qat'i. Artinya qat'i sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu yang pasti itu tidak boleh digeser, diterjemahkan lain. Jadi misalnya kalau salat 5 waktu, khamsu salawatin katabahunallah, jadi fardu salat itu 5, kan tak boleh, karena itu sudah qat'i, tidak boleh ditambah dan sebagainya. Tapi ada juga yang sifatnya dhanni. Dhanninya apa? Nas yang bisa menerima penafsiran lain. Meskipun ada sebahagian sudah dijelaskan, tapi ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak dijelaskan. Maka yang tidak dijelaskan ini para mujtahid menggali
ternyata antara satu dengan lain berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak disebut bertentangan, tidak disebut bermusuhan. Apalagi kita ketahui imam-imam mazhab itu pada masanya tidak ada pertentangan. Bahkan kalau menarik, kalau kita melihat dalam prinsip-prinsip mazhab itu ada kitab yang saya lupa namanya, yang menyatakan kehebatan masa keemasan Islam. Kapan masa keemasan Islam? Adalah masa-masa para mujtahid mengembangkan hukum Islam seluas-luasnya, sehingga hukum Islam itu menjadi agung, sehingga tidak ada masalah yang tidak diterangkan oleh imam mazhab seperti itu. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ada masalah yang belum lahir sudah dipikirkan. Sebelum lahir, kemungkinan ini akan lahir, maka para ulama telah menetapkan hukumnya. Jadi dengan demikian, pertama-tama yang perlu dipahami, mujtahid itu bukan orang yang membuat perpecahan. Mujtahid itu adalah lebih-lebih mujtahid mutlak. Jadi mujtahid mutlak, mujtahid yang tidak khusus pada bidang tertentu, tapi menyeluruh, menguasai masalah. Maka mujtahid itu disebut dengan mujtahid mutlak, dan mereka dalam semua bidang menguasai, bukan mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib adalah mujtahid pada bidang-bidang tertentu. Bahkan sekarang juga berkembang istilah mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab adalah ulama-ulama yang ahli dalam mazhabnya, seperti ulama kita di Aceh, yaitu lebih paham dengan mazhab Syafi'i. Maka dia disebut mujtahid karena menggali hukum berdasarkan pedoman arah yang disampaikan oleh gurunya. Kalau yang disampaikan oleh gurunya, maka disebutlah mujtahid imam mazhab. Jadi mujtahid yang di dalam kajian hukum mengambil pendapat-pendapat dari kalangan mazhab itu sendiri. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentu saja kita harus mewaspadai, lebih-lebih pada zaman sekarang. Kita tidak perlu lagi mempertengkarkan antara mazhab dengan mazhab. Kalau kita orang Aceh sudah sangat dekat dengan mazhab Syafi'i, maka marilah kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada perbedaan di dalam mazhab, ini kadang-kadang terjadi masalah. Ini pernah orang bertanya kepada kami, apa pertanyaannya bahwa di dalam mazhab kita ada orang yang antara amalan dengan mazhabnya tidak sesuai. Amalan dengan amalannya dengan mazhabnya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena sudah berlaku dari zaman dulu. Memang ya, dalam kitab seperti itu. Maka kami telah menerangkan salah satu rumus menyelesaikan masalah itu, kembalilah kepada kitab. Kalaulah kita mazhab Syafi'i, belajarlah dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tidak kaku, dan memberi leluasa dalam pemecahan masalahnya. Bahkan diberi kebebasan, seperti beliau ada muridnya Hambali, Ahmad bin Hambal, itu murid daripada Syafi'i. Maka beliau mendapat pendapat sendiri yang disebut dengan mazhab Hanafi. Dan beliau Syafi'i juga adalah gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Malik sebagai gurunya berbeda dengan Imam Syafi'i muridnya. Meskipun ada yang menyatakan Syafi'i lebih cerdas. Itu bab yang kedua.
masalah yang kedua. Tapi yang jelas antara mereka murid, guru dan sebagainya, maka tidak dipertentangkan, saling mendukung, saling menghargai. Dan inilah yang sebenarnya perlu dicamkan, perlu diamalkan oleh masyarakat kita. Artinya perbedaan-perbedaan, selama perbedaan itu ada dasar, maka boleh-boleh saja. Bahkan seperti tadi, ada kalau ulama berijtihad itu walaupun salah, walaupun tidak sepenuhnya benar, tapi juga mendapat pahala bagi beliau. Dan kepada umat tergantung kepada kepada keyakinan masing-masing. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini ingin hanya kita jelaskan sedikit tentang akibat daripada hasil perbedaan pendapat. Karena di tengah-tengah masyarakat kita, kalau tidak sesuai dengan pendapat yang lazim berlaku, maka kita anggap itu menyimpang, bahkan dianggap sesat, menyesatkan lagi dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini sebenarnya harus dihindari, karena tidak semuanya benar seperti itu. Yang ungkapan-ungkapan menjadi sesat itu hubungannya dengan hal-hal pokok. Ini sudah ada di dalam pembahasan kami, hal-hal yang pokok, bukan hal-hal furu'. Dalam hal pokok artinya masalah akidah. Kita tidak boleh berbeda dengan prinsip-prinsip akidah Islamiyah. Maka karenanya dalam kesempatan malam ini sekedar mengingatkan kita, karena hampir di mana saja, bahkan kalau kita membaca YouTube, jadi ulama-ulama terutama di Indonesia ini, ulama Indonesia ini saling membenarkan pendapat sendiri dan menghina pendapat yang lain. Bahkan ada bahasa yang saya sendiri tidak berani menyampaikan bahasa itu karena tidak layak. Tidak layak. Kenapa tidak layak? Sesuatu yang belum diketahui sudah dituduh luar biasa. Dan ibu-ibu, bapak-bapak bisa mendengar dalam YouTube tentang menerangkan pendapat ulama yang tidak berbeda, yang berbeda pendapat, maka yang berbeda itu dianggap sesat, menyesatkan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, pada malam ini diantaranya sudah kita pahami tadi. Nah, ini ada kebetulan kita juga dulu membuat skripsi berhubungan dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini. Perbedaan, sebab-sebab perbedaan pendapat. Pertama-tama di sini diterangkan bahwa perbedaan pendapat sebenarnya terjadi setelah masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun ada perbedaan pendapat, tapi selesai pada saat itu juga. Ketika Rasulullah memahami ada dua pendapat, maka Rasulullah meluruskannya, mengambil satu di antara yang berbeda itu. Maka yang berbeda yang lainnya menerima saja. Menerima saja artinya apa yang telah ditetapkan oleh Nabi itulah yang berlaku. Karena hukum pada masa itu hanya ada di tangan beliau, tidak ada orang lain campur tangan. Demikian pula pada masa sahabat, perbedaan pendapat jarang terjadi.
Karena apa? Karena masih ada Rasulullah. Masih ada Rasulullah yang apabila mereka ragu langsung bertanya pada Rasulullah. Maka para sahabat pada waktu itu yang kadang-kadang ada yang sangat dekat dengan Nabi, ada juga yang tidak dekat. Maka yang tidak dekat tentu sebahagian masalah tidak diketahuinya. Maka dijelaskan oleh orang yang mengetahuinya. Akhirnya pada masa itu bisa dikatakan tidak terjadi perbedaan. Kalau ada pun perbedaan hanya sementara. Karena sistem yang dianut oleh para sahabat adalah musyawarah. Hasil musyawarah itulah yang diambil. Walaupun ini setelah Rasulullah wafat. Bagaimana setelah Rasulullah wafat? Yaitu para sahabat bermusyawarah. Bagaimana dalam hal ini? Maka pendapat yang terbanyak yang dikuatkan dengan alasan-alasan itulah yang diamalkan. Dengan demikian dapat disimpulkan masa Rasulullah dan masa sahabat bisa dikatakan tidak terjadi perbedaan. Kalaupun terjadi perbedaan, dapat diselesaikan pada waktu itu juga. Meskipun perbedaan pendapat sudah mulai terjadi, tapi tidak seluas pada periode-periode selanjutnya. Maka perbedaan pendapat terjadi setelah periode sahabat. Maka pada waktu itu pula masing-masing memiliki sistem sendiri. Berhubung banyaknya para ahli. Kenapa? Terutama ahli bagi bidang hukum Islam itu sudah banyak. Yang kedua, Islam pun sudah meluas, tidak hanya di Arab saja, sudah berkembang di daerah-daerah lain. Maka daerah-daerah lain yang tidak dekat dengan zaman Rasulullah tentu saja akan berpikir berbeda dalam hal-hal tertentu. Jadi dengan demikian bisa dikatakan setelah periode sahabat adalah awal perbedaan pendapat yang banyak. Maka karenanya para ulama telah menetapkan, yang kemudian kami juga menyampaikan di dalam skripsi ini, perbedaan-perbedaan para ulama itu ada sebab-sebabnya. Maka disebut dalam asbabul ikhtilafil fuqaha, yaitu sebab-sebab para mujtahid berbeda pendapat. Dan saya dulu pun diberi keringanan oleh rektor, oleh penguji untuk menterjemahkan tentang sebab-sebab perbedaan pendapat ulama. Dan pada waktu itu pada semester sarjana muda, jadi cukup dengan membuat karangan menerjemahkan kitab kecil itu sudah selesai. Jadi tidak lama harus menyusun skripsi seperti pada S1. Jamaah yang berbahagia, perbedaan prinsip di dalam memahami nas. Jadi salah satu sebab-sebab perbedaan pendapat adalah perbedaan terhadap prinsip-prinsip yang dipraktekkan dalam memahami nas. Artinya sumbernya adalah Quran dan hadis. Akan tetapi dalam pemahaman dari ayat dan dari hadis itu adalah berbeda penilaian. Sebahagian pendapat lain dan sebahagian yang lain berpendapat berbeda. Dengan demikian terjadilah. Kenapa halnya itu terjadi? Satu di antaranya ada nas yang lebih dari satu arti. Nas bukan satu arti. Kalau satu arti sudah jelas, tapi nasnya memiliki dua arti atau lebih. Dan kedua-dua arti
Ada yang sifatnya hakiki, seperti lafaz mustarak, ada yang sifatnya majazi. Jadi contoh yang dapat dipahami, ini bukan hubungan dengan hakikat, artinya hubungannya dengan dua perkataan, dua arti. Misalnya masalah haid atau masalah datang bulan pada wanita, itu 3 quru. Ini terjadi pada orang perceraian misalnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang yang diceraikan suami, maka ia harus menahan dirinya 3 kali quru. Jadi quru itu menurut Arab, menurut istilah orang Arab itu 2. Yang pertama masalah suci, seperti yang diamalkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga yang lain adalah bermakna haid. Artinya bagi mazhab Syafi'i, kalau sudah diceraikan, iddahnya bagaimana? Maka tunggulah 2 kali, 3 kali suci. Jadi artinya suci. Tapi yang lain haid, maka yang dihitung adalah haid. Dengan demikian berbedalah masanya iddah wanita. Ada yang kalau Syafi'i bisa 3 bulan, ada dengan masalah lain 2 bulan dan sebagainya. Ini dipakai oleh orang Arab, jadi tidak bisa dibantah, tidak dibaca berakhir. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia menunggu 3 kali haid menurut mazhab Syafi'i, karena makna quru adalah suci, dan juga bermakna 3 kali kotor. Jadi dihitung kapan diceraikan, maka dihitunglah waktu itu bagaimana keadaan terjadi. Jamaah yang berbahagia itu yang 2 perkataan, 2 makna. Kemudian ada perkataan, 1 perkataan 2 arti. Yang satu arti hakiki seperti tadi, dan yang kedua arti majazi. Arti majazi. Itu sebagai contoh adalah dalam hubungan lamastumun nisa wa illam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyibah. Jadi sebahagian para ulama kata-kata lamastum tersebut diartikan dengan menyentuh wanita. Maka itu makna hakiki. Lamastum dengan makna sentuh artinya hakiki. Dan tapi ada juga diartikan dengan majazi, yaitu orang menyentuh wanita lamastum itu bersetubuh. Jadi yang membatalkan wudu adalah kalau bersetubuh. Kalau menyentuh tidak batal. Maka inilah terjadi antara orang yang batal wudu karena menyentuh wanita, dan ada yang berpendapat tidak. Nah, ini sudah kita ketahui bersama. Saya rasa ini waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaat, dan nanti kita lanjutkan pada malam Rabu yang akan datang. Dan ini ada beberapa kitab beberapa hal yang tertulis dalam kitab belum sempat kami sampaikan berhubungan dengan keindahan hukum Islam dalam hal perbedaan pendapat ini. Intinya perbedaan dalam pendapat, ada yang menyatakan rahmah. Kapan menyatakan rahmah? Kalau perbedaan itu dalam halal yang telah diizinkan oleh syarak. Tapi kalau tidak diizinkan oleh syarak, itu tetap perbedaan itu adalah membawa akibat. Kecuali para mujtahid. Mujtahid itu dia sudah menguasai nas, maka pendapat-pendapat mereka, bahkan yang salah pun diberi pahala karena telah berusaha sungguh-sungguh menemukan hakikat atau sebuah hukum yang rencananya mau dicari untuk menjawab masalah.